Yo Revaners, gue Revanis Sofia dan halo rival desa di tahun 2023. Jadi video ini terinspirasi dari Edon ini, di mana dia membuat video untuk dia di tahun 2023. Sudah 2 video dan mungkin sekarang ini video ketiga, dimulai dari Yudes tahun 2021, 22 dan sekarang 23. Jadi gue bakal kasih rekapan terhadap gue Yudes 2022 untuk Yudes 2023. Jadi di tahun 2022 ini sendiri, gue sendiri Yudes dari tahun 2022 menyedihkan sekali. Ya, banyak banget nice try, banyak banget kegagalan, banyak banget kayak blunder gitu. Ya mungkin bisa dibilang adaptasi pertama, karena memang kalau di perkuliahan sendiri lu masuk semester 2 dan semester 3. Sekarang video ini di tanggal 31, ya udah libur 31 Desember dan jujur selama 365 hari, atau mungkin gue bakal bilang 364, karena ya sehari bisa dibilang libur buat lu, adalah suatu hal yang menyedihkan, banyak kesedihan gitu. Dimulai dari diri sendiri. Yudes di tahun 2022 sering banget demot. Ya, antum sering banget demot, entah kenapa. Gua melihat elu sering nangis, elu sering marah-marah gitu. Dan Yudes sendiri ya bahkan sempet berantem sama orang tua. Ya sebenarnya ibu sih, jarang berantem sama, tapi alhamdulillahnya nggak pernah berantem sama bapak, tapi berantem sama ibu. Juga di saat adek lu nyindir lu malah baperan gitu, kayak why gitu. Juga bingung kenapa lu belakangan ini terlalu kerasan banget gitu, kayak terlalu apa ya, banyak banget yang demotnya gitu. Mungkin karena kerjaan, tapi juga kerjaan sendiri lu malah lebih enjoy gitu. Dan itu mungkin bakal gue bahas di segmen setelahnya gitu. Lalu sekolah lagi, kuliah, dan ya kuliah selama 1,5 tahun, ya itu hitung dari sekarang juga ya mengecewakan lah. Ya lu dapet IPK di semester 1 3,25 dan di semester 2 3,329. Jadi IP di semester 2 itu 3,33 gitu. Yang jujur naik, tapi ya tetap saja gitu, kayak bro lu seharusnya bisa 3,4 gitu, tapi kenapa 3,2? Tapi yang itu baik lagi, lu sendiri harus benar-benar kayak memperbaiki lah gitu nilai IPK lu, karena jujur sangat mengkhawatirkan sekali. Walaupun di atas 3 tetap aja gitu, tapi di bawah 3,4 itu kayak wow gitu. Terus juga untuk pertemanan di kuliah semakin buruk, gak tau deh antara semakin buruk atau enggak, karena teman-teman lu menganggap kayak ya mereka pengen berteman dengan Anda, dengan Yudes ini, tapi elunya itu gimana ya, dikatain marah terus apa gitu. Mungkin ya ada beberapa yang bisa dibilang apa ya, kayak kritis gitu. Yudes ini sangat kritis, tapi kadang overthinking gitu, kayak kebanyakan pikiran apa gitu. Gue gak tau kenapa, kayak apa yang dipikirkan dia ini, baik banget gitu. Dan baik banget insiden yang terjadi karena lu sendiri gitu. Bahkan saya tidak bisa menyebutkan satu insiden tersebut karena jujur ini bakal dilihat ibu saya sih, tapi ya mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi intinya semua insiden yang lu alami itu gara-gara lu sendiri gitu. Mulai dari kaki yang susuban yang harus dioperasi, terus juga kayak HP rusak, dan banyak banget. Ini jujur tahun 2022 ini banyak banget masalah, nggak tahu kenapa. Tapi ya seenggaknya masih bisa hidup lah. Terus buat pertemanan yang general ya, bukan perkuliahan, jadi kayak semua itu lu itu lebih deket, punya keramahan gitu terhadap orang-orang yang gak sejurusan sama lu, entah kenapa. Kayak lu di BEM FIB, lu baik banget sama lu ramah banget sama anak-anak, dan anak-anak juga baik, ramah juga sama lu. Terus juga di
di UKM gitu, kayak ada UKM UI Sport, lu juga dia dikenal sama ketuanya gitu. Walaupun ya, emang lu jarang kerja juga, tapi ya seenggaknya lu ada effort lah untuk berkontribusi di sana gitu. Bener-bener menunjukkan suatu effort gitu. Terus juga di kepanitiaan kayak OKK UI, UI Artwar, UI YA, Depok kita, tapi Depok kita jujur gue bakal ngomong lagi sebenarnya. Itu menunjukkan effort yang tinggi banget, apalagi di UI YA dengan UI AW itu lu berperan sebagai penanggung jawab gitu. Walaupun ya di AW Artwar lu itu sebagai wakil penanggung jawab videografi yang tugasnya ngedit video ya seperti ini. Dan di UIYA atau Youth Environmental Action lo itu sebagai penanggung jawab dokumentasi, walaupun yang ujung-ujungnya mengedit video lagi. Terus juga di OKKUI lo berteman baik dengan BPH dokumentasi, wakil BPH dokumentasi, dua-duanya lu berteman baik banget, dan bahkan jadi relasi gitu. Jadi kayak ada penghubung gitu, berrelasi satu sama lain dengan kepanitiaan yang ada di bawah lu. Terus juga teman-teman lu ada yang dari sinematografi UI, ada yang dari Suma UI itu jurnalistik gitu, kayak redaksi gitu. Terus juga ke fakultas gitu. Ujung-ujungnya mereka punya relasi satu sama lain, dan ya kayak bisa membantu satu sama lain gitu. Dan kita bakal ngomongin soal pertemanan lu di satu jurusan ini, karena ya baik lagi, lu terlalu banyak masalah, begitu ya. Lu itu terlalu banyak masalah terhadap anak-anak, ya terutama beberapa gitu. Bahkan ada satu orang yang lu sukai, tapi entah kenapa Anda terkena nasrai, nggak tahu deh, antara kena nasrai atau Anda tidak bergerak sama sekali gitu. Jujur, no bitches. Tapi ya jujur, baik lagi, kembangkanlah diri Anda. Itu saya. Untuk YouTube ini karena kuliahnya sangat berat, jadi lu jarang banget buat berinteraksi di YouTube gitu, kayak jarang banget bikin live di YouTube, bikin video gitu. Gue udah bilang gitu, 2021 udah bilang kalau bikin video, tapi nggak ada video gitu. Mungkin karena kos, ya lihat aja nih, ya saya ke kos ini, dan makanya udah 3 kali pindah kos, walaupun ya sebenarnya 3 kali pindah kamar, 2 kos gitu. Tapi nanti gue bakal jelasin kenapa gitu. Ntar lu, gue pengen ke toilet. Oke? Jadi tadi sampai mana ya? Aduh, gue lupa. Kayak kita bakal lanjut aja ke bagian kos, karena jujur udah pindah 2 kos, dan kamar pertama sama kamar kedua itu lu tinggal deket sama kosan teman lu gitu. Juga karena temen lu gitu. Cuman karena memang ada keresahan gitu, dan orang tua gue sempet kayak kesel karena masalah motor, jadi gue disuruh pindah ke kosan baru ini. Jujur, kosan yang lama itu minusnya adalah di kosan itu nggak ada AC, ya sebenarnya nggak terlalu masalah juga, tapi juga buat laptop itu masalah buat gue. Terus juga wifi itu juga butuh, dan air butuh banget. Kenapa air sangat dibutuhkan? Karena di kosan pertama dan kedua itu gua kesulitan buat dapat air, dan kayak harus nunggu dulu. Mana lagi kayak ya airnya sulit, kali keluar itu dikit banget gitu. Jadi kayak butuh lah gitu buat air. Terus akhirnya pindah ke kosan kedua, semuanya ada kecuali satu, parkiran motor. Apalagi November Desember ini kemarin sempat ada kemalingan motor juga. Itu juga jadi diimbau dari Pak RT-nya setempat buat masukin motor. Tapi parkiran kosan gue tuh apa ya, sempit banget Pak. Gue juga nggak tahu kenapa, sempit banget. Bahkan gue sampai stres anjir keluarin motor gitu, geser-geserin motor yang lain gitu. Jadi kayak gimana ya, gue juga bingung. Terus ngomongin soal teknologi sih, kayak lebih ke gadget sih, ke barang-barang gitu. Lu udah ganti HP, udah ganti laptop, banyak banget pengeluaran buat beli
apa tuh laptop dan ini, jujur laptop lu diganti jadi A507 506 atau 507 ya, gue lupa tuh. Cuman laptop lu itu lebih kenceng tapi harganya itu gak masuk akal, dan karena yang beli ini bapak lu, dan harganya sendiri harga retail, jadi kayak harga dimahalin, dan lu bandingin dengan laptop yang seharga sama laptop lu yang ini, jadi lu agak flop gitu buat beli laptop. Seharusnya lu bisa dapet Asus TUF, tapi lu malah beli Asus ZenBook, VivoBook, gue lupa ya. Cuman ya sayang banget. Terus jadi lu ganti HP kan, sebenarnya bukan ganti HP, jadi sebelumnya HP lu itu rusak karena adalah insiden gitu pas mau ke arah rumah teman lu. Pas yang pertama dibenerin LCD-nya bisa, tapi ternyata pas kebanting sekali aja itu LCD langsung nggak bisa dipakai lagi. Terus kayak karena gua sendiri udah malas buat servis lagi karena keluar bisa 1 juta gitu, bisa juta bisa 500.000, dan kalau 2 kali bisa 1 juta, makanya gue memilih untuk kayak nyari alternatif lain lah gitu. Dan akhirnya gue dikasih sama ibu gue HP Oppo A7. Oppo A7 itu adalah HP yang gue pakai untuk video UDES 2021. Iya, ini HP-nya. Ini nih HP ibu gua yang mereknya sama kayak HP gua yang dulu sebelum gua ganti Realme Narzo yang dicolong, akhirnya ganti M21 gitu, Samsung M21. Cuman ya secara penggunaan ya gua udah kayak bodo amat aja gitu buat main game di HP gitu. Kayak main gamenya bukan game yang kayak ML atau PES atau CODM gitu, enggak, atau PUBG juga. Gua mainnya kayak simpel-simpel aja gitu. Terus gue bakal ngomongin soal ekonomi lu sendiri setelah lu sudah hidup sendiri atau ngekos, lu itu lebih sering boros. Dan sebenarnya tuh dari semester 2 tuh lu udah ngekos kan, dan lu udah dikasih anggaran 500.000, dan itu sebenarnya gak cukup banget, karena sebenarnya cukup, cuman lu pengen nabung gitu. Jadi kayak sebenarnya bisa buat makan 350.000 itu buat 7 hari iya, seminggu. Terus juga buat keperluan lain kayak masak, bukan masak sih, kayak beli makanan, laundry atau apa gitu. Jadi kayak pengeluarannya jadi lebih banyak kan. Terus sama bapak lu per Agustus lu tuh dikasih duit 600.000. Itu jujur efisien, cuman sayangnya bapak lu itu ngasih 200.000 per 2 hari. Jadi kayak kalau nggak 200.000 2 hari 300.000 3 hari, dan 300.000 nya itu setelah lagi, jadi kayak 222 atau 33 gitu. Itu jujur bikin lo jadi bingung gitu buat hitung duitnya lagi gitu, karena ujung-ujungnya buat makan gitu. Dan kadang juga bapak lu juga ngasih duit juga kadang telat kadang enggak gitu. Ya maklumin lah gitu. Ya saran gua mungkin lu harus nyari duit gitu. Terus ya mungkin udah kayaknya buat rekapan. Gue lupa mau bahas apa lagi karena jujur gue lupa nyatet ininya, nyatet urutannya. Cuman untuk UDES 2023, saran gue pertama adalah olahraga. Ya pertama lu olahraga. Gue udah diingetin juga sama UDES di tahun 2021 dan 2022 juga. Gue termasuk 2022. Dan nabung itu juga disuruh. Bikin video itu juga disuruh. Dan apa ya, kalau misalkan lu mau punya pacar atau punya pasangan, saran gue emang lu harus berubah sih kalau kata gue, karena kelihatan banget 2022 ini lu struggle untuk mencari pasangan dan mencari sosok yang ada di lingkungan ini lu, lingkungan kuliah lu. Karena jujur kita nggak tahu kalau misalkan orang tua gua atau orang tua lu bakal hidup lama atau enggak, karena jujur bapak lu udah 60 tahun, ibu lu udah 46 tahun. Jadi sebenarnya pasangan bukan untuk dinikahi, tapi sebenarnya buat ada inilah gitu, buat ada pengingat gitu kalau misalkan lu itu udah kelewatan atau enggak gitu. Dan permasalahan itu juga, permasalahan mental juga sangat ini banget, karena ya jujur
2022 ini lu lebih sering nangis, jadi kuatkanlah hati Anda gitu. Terus perbanyak relasi, jangan cepet baper, dan lu itu dari kemarin tuh kebanyakan kerja, jadi carilah kerjaan yang seenggaknya itu nyaman aja buat lu deh. Jadi saran gua, kurangin aja kerjanya, cari yang nyaman, benar-benar kerja yang benar yang rajin lagi gitu, jangan sampai ngecewain orang lain. Mungkin sekian buat video kali ini ya. Gua harap video ini bisa sampai untuk lu, mungkin bakal lu buka juga di di Desember 2023. Dan oh ya, satu lagi, cari magang. Semester 5 lu bisa magang, Pak. Jadi lu cari tempat magang aja dulu. Gak apa-apa kalau misalnya ada duit atau enggak. Yang penting lu butuh banget yang namanya pengalaman gitu, karena lu juga pertama salah jurusan, kedua ya lu inilah gitu, bener-bener kayak belangsak banget gitu, tiduran gitu. Sekian dari gua, nama gua Yudes, gua dari 2022 pamit. Selamat tahun baru. Sarah, bye.